Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat merasakan nikmat iman serta nikmat kesehatan. Selanjutnya, salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada baginda yang mulia, imam di waktu sholat, panglima di waktu perang, yang bergelarkan Al-Amin dan bertitelkan Habibullah ya Rasulullah. Beliau telah berjuang menegakkan kalimat tauhid La ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yantos SIP MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman serta yang mendengarkan video ini. Perkenalkan, saya Dwi Puja Syaharani, NIM 120303230, kelas 1 Ilkom A, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tahun 2020. Izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Peran Pancasila bagi Kehidupan. Sebelum jauh kita berbicara tentang peran Pancasila bagi kehidupan, alangkah lebih baiknya kita mengenang sejarah di balik proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita mengingat kembali kepada sejarah beberapa tahun yang lampau, ketika Perdana Menteri Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk bangsa ini. Diawali dengan terbentuknya suatu organisasi yang diberi nama dengan BPUPKI. Tujuannya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Pada saat itu BPUPKI dipimpin atau diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 1 Maret 1945. Dan di saat itu para tokoh-tokoh pejuang bangsa berkumpul untuk merumuskan suatu ideologi atau dasar untuk negara Indonesia. Mereka berkumpul untuk merumuskan suatu ideologi atau dasar yang tepat untuk menuntun Indonesia menjadi bangsa atau negara yang lebih maju ke depannya, serta menjadikan Indonesia menjadi bangsa atau negara yang sejahtera secara keseluruhan. Maka dimulailah perjuangan Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaannya. Awalnya para tokoh berkumpul menyampaikan berbagai pendapat tentang dasar negara. Tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Nama Pancasila itu sendiri secara langsung disebutkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang berbunyi, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita para ahli. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal abadi. Setelah peristiwa itu, maka dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain mempersiapkan kemerdekaan yang sampai kini
Perjuangan para leluhur masih terngiang-ngiang di telinga rakyat, masih terekam jelas di memori rakyat Indonesia. Pengorbanan raga dalam mempertahankan dan membela bangsa Indonesia dari belenggu dan rongrongan para penjajah, serta pengorbanan dan perjuangan pikiran dalam merumuskan dasar negara serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, serta perjuangan-perjuangan hebat lainnya. Lantas mengapa pemimpin bangsa kita, pejuang bangsa kita terdahulu menjadikan Pancasila sebagai dasar sekaligus ideologi bangsa Indonesia? Tentu saja itu karena perannya yang sangat penting bagi kehidupan, yang mana peranan tersebut telah tersusun di dalam 5 unsur Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini banyak terkandung nilai-nilai religius. Di antaranya, kita percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan di dalam sila ini, kita juga diajarkan dan diperintahkan arti ketakwaan dan bertakwa kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Ya, dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena pada hakikatnya, segala yang diperintahkan oleh Allah itu adalah hal-hal yang terbaik atau berdampak baik bagi kehidupan, dan juga sebaliknya, hal-hal yang dilarang itu berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Dan di dalam sila ini juga kita diperintahkan untuk peduli terhadap sesama. Kita diperintahkan untuk memperhatikan alam sekitar, seperti hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini telah jelas bahwa sesungguhnya manusia memiliki hak dan kewajiban bagi diri mereka sendiri. Dijelaskan bahwa manusia layak dan patut untuk diperlakukan dengan adil dan sebaik-baiknya. Dan juga kita diperintahkan untuk peduli terhadap sesama. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat indah. Indonesia adalah negara yang beraneka ragam. Karena itu Indonesia diberi simbol Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun kebudayaan kita, selagi kita masih berlindung di bawah naungan awan Indonesia, selagi kita bernaung di bawah langit Indonesia, maka kita tetap satu. Indonesia tetap Indonesia. Tak peduli berapa tinggi pangkat kita, tak peduli berapa banyak harta kita, yang namanya kita berlindung di bawah langit Indonesia, maka semangat persatuan harus kita kobarkan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini juga jelas tergambar bahwa selagi kita warga Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tak hanya yang berpangkat bisa bersuara, tak hanya yang terhormat bisa berpikir, tapi selagi kita rakyat Indonesia, kita memiliki hak yang sama memajukan negara Indonesia. Dan di dalam sila ini, kita dianjurkan untuk musyawarah dan mufakat dalam berbagai hal. Dalam sila ini juga, dengan bermusyawarah, kita diajarkan untuk bisa mendengarkan atau menghargai pendapat semua golongan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini juga ditegaskan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang apabila dia bersalah, maka hukumlah dengan hukuman yang sama. Hukumlah dengan hukuman yang setimpal. Bukan meringankan hukuman orang yang berpangkat, orang yang kaya raya, serta orang-orang yang terhormat, dan menindas orang-orang biasa yang tidak memiliki semua harta, pangkat, serta kehormatan. Tapi ingatlah, keadilan tetap ditegakkan demi kebijakan yang sebenarnya. Alangkah banyaknya nilai-nilai serta peran yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila bagi kehidupan. Mulai dari membentuk, mengatur, memandu Indonesia, memandu kita menuju negara yang adil, sejahtera, dan makmur.
Jika tidak ada lahir ideologi negara, maka tidak ada semangat untuk berbangsa. Bagi generasi Pancasila, ingatlah perjuangan leluhur yang berjuang merumuskan dasar negara ini, serta berjuang melepaskan diri dari rongrongan dan belenggu para penjajah. Kini saatnya tugas kita, kini saatnya bagian kita, kini saatnya kita berjuang mempertahankan perjuangan leluhur yang telah berhasil beberapa puluh tahun yang lalu. Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa aku tidak mengatakan bahwa akulah yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanya menggali jauh lebih dalam dari bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir Pancasila. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kita junjung tinggi nilai-nilai persatuan. Mari perjuangkan dan pertahankan pengorbanan leluhur kita dan para pejuang bangsa ini. Indonesia merdeka. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan bisa